Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2561 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Rasul Paulus dalam pelayanannya dan reaksi dari jemaat Tuhan yang dilayani oleh Rasul Paulus. Yang pertama Saudara, perhatikan ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat pelajaran yang sangat berharga yang ditinggalkan Rasul Paulus kepada jemaat dan tentunya kepada kita semua. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanan? Yang pertama, Rasul Paulus seorang yang mandiri. Amin. Dia tidak bergantung pada siapapun. Dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan kawan-kawan seperjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus tahu benar bahwa Tuhan pasti memberkati orang-orang yang berusaha. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan pasti kita dapatkan ketika kita mengkolaborasi, berdoa dan berusaha. Amin. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Saudara, Rasul Paulus mempraktekkan itu. Makanya tidak heran Rasul Paulus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bergantung pada siapapun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan berharap kepada manusia sebab saudara akan kecewa. Saudara berharaplah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau kita melihat Rasul Paulus dalam kehidupannya, saudara perhatikan ayat 36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Artinya, Rasul Paulus dalam kehidupannya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Paulus dia berlutut, artinya dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada Tuhan lalu berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Bukan hanya berdoa, dia berusaha. Dia menjadi orang yang bekerja sebagai tukang tenda. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengkolaborasikan ora et labora, pasti saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Berkat itu tidak hanya kita dapat berdoa, tiba-tiba datang saudara berkat dari langit. Tidak. Harus seimbang. Berdoa dan bekerja. Saudara, ada banyak orang Kristen di luar sana bahkan sudah terkontaminasi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara perhatikan, banyak orang yang tadinya melayani hamba Tuhan meninggalkan pelayanannya karena mengejar apa saudara? Mengejar cuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana bekerja untuk mendapatkan kekayaan berlimpah. Mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan, mereka tidak lagi beribadah, bahkan mereka meninggalkan pelayanan untuk mengejar harta dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia punya banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Makanya di sini Rasul Paulus berlutut, artinya dia merendahkan diri dan merendahkan hatinya, dia berdoa. Dia mengandalkan Tuhan. Amin. Di lain sisi saudara, dia bekerja. Amin. Seorang hamba Tuhan harus mandiri. Harus benar-benar mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Amin. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jangan menggantungkan hidup kita kepada donatur, kepada sponsorship, kepada orang kaya, orang yang berpangkat. Jangan saudara. Andalkan saja Tuhan. Sambil saudara bekerja, saudara pasti diberkati. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari Rasul Paulus kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bagaimana hidupnya benar-benar jadi berkat. Amin. Sudah perhatikan ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Artinya apa saudara? Rasul Paulus hidupnya benar-benar jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Saudara perhatikan ayat 34 saudara. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia diberkati karena pekerjaannya dan dia jadi berkat bagi teman-teman seperjuangannya dan kepada orang-orang lemah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarin baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, lebih daripada yang lain, saudara itu menandakan saudara harus jadi berkat bagi rekan-rekan sekerjamu dan juga bagi orang-orang lemah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus benar-benar dia jadi jawaban dimanapun dia berada. Dia tidak pelit, walaupun dia tahu bahwa dia juga harus berjuang supaya tetap hidup, supaya dia dapat penghasilan untuk dapat menopang pelayanannya dan dapat menolong orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara diberkati, itu berarti Tuhan mau saudara jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara.
Amin. Saya yakin dan percaya saudara, kalau saudara jadi berkat, suka menolong saudara, pasti umur panjang dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena di saat saudara menjadi berkat, saudara didoakan, saudara semua yang baik. Semua kata-kata berkat ditujukan orang kepada saudara. Tapi kalau sebaliknya saudara pelit, saudara, semua kata-kata kutuk, sumpah serapah yang keluar kepada orang-orang di sekitar saudara. Mereka akan mengutuk saudara kalau saudara pelit. Tapi kalau saudara jadi berkat, saudara, Tuhan akan memberkati saudara lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit. Karena orang kikir, orang pelit, saudara, mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Artinya, orang yang pelit di masa hidupnya, dia mati masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, saudara harus jadi berkat. Amin. Saudara jangan tunggu dikaya baru saudara mau jadi berkat. Saudara mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, ketika saudara jadi jawaban bagi sesama saudara. Mungkin ketika sudah memberkati pemberian saudara mungkin gak banyak. Tapi di saat saudara sudah menjadi berkat, sudah pasti tangan Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Saudara, mari jadi berkat dimanapun kita berada. Jangan pelit-pelit. Tuhan gak suka dengan orang pelit. Tuhan senang dengan orang yang berbagi kasih. Jadi berkat, mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan, sumber segala berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, Rasul Paulus dalam kehidupannya dia suka menolong orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lapar. Dia berbagi dengan mereka. Saudara perhatikan, dia bekerja, hidupnya juga pas-pasan. Tapi dia, saudara, senang untuk memberkati. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, berbahagia di sini, kalau dalam bahasa Inggris, blessed, diartikan dua hal, berbahagia dan diberkatilah. Artinya ketika kita berbagi, saudara, kita diberkati. Amin. Haleluya. Makanya Rasul Paulus merasakan ketika dia menolong sesama, dia jadi jawaban, dia berbagi berkat, dia bukan berkekurangan, justru semakin hari semakin diberkati. Makanya Rasul Paulus tidak bisa berhenti. Saudara, saya mau tanya sama saudara, saudara mau diberkati? Sudah pasti saudara akan jawab amin. Pasti saya mau diberkati, betul? Kalau saudara mau diberkati, saudara harus menjadi jawaban, jadi berkat, supaya berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan saudara, seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir terus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari Rasul Paulus kita dapat mengenal pribadinya. Kita dapat melihat pengaruhnya, dampaknya di tengah-tengah jemaat. Yang ketiga, saudara, perhatikan, Rasul Paulus melayani dengan kasih. Amin. Perhatikan ayat 37 dan 38. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus ini memang sangat-sangat diterima oleh jemaat. Amin. Dia dikasih jemaat karena apa? Dia melayani dengan kasih Tuhan. Dia melayani dengan hati. Sehingga jemaat merasakan bahwa pelayanannya benar-benar berdampak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melayani mereka, menyentuh yang tidak tersentuh, yaitu hati mereka. Makanya ketika Rasul Paulus mau pamit pergi, saudara, semua jemaat menangis terseduh-seduh.
Mereka merasakan satu kehilangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Di saat saudara melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, saudara diterima atau justru sebaliknya saudara ditolak? Saudara, kalau saudara ditolak itu menandakan saudara melayani ya hanya sekedar melayani sebagai rutinitas, sebagai tugas saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyentuh seseorang, sentuh hatinya. Layanilah dengan kasih, layanilah dengan hati. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipercaya untuk mengambil bagian dalam pelayanan, kerjakan itu dengan kasih, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Maka pelayanan saudara akan berdampak di tengah-tengah jemaat. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus tentang karakternya, dia pribadinya, sifatnya, dan dampak dalam pelayanan seperti apa. Saudara perhatikan, yang pertama kita belajar bahwa Rasul Paulus, dia seorang yang mandiri. Dia seorang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Amin. Dia berdoa dan dia bekerja. Makanya tidak heran Rasul Paulus diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Rasul Paulus diberkati, hidupnya jadi berkat. Amin. Dan Rasul Paulus yang ketiga kita belajar, dia melayani dengan kasih, dia melayani dengan cinta, dia melayani dengan hati. Amin. Sehingga jemaat merasakan kehadirannya, pelayanannya sangat-sangat jadi berkat bagi sesama. Haleluya. Saya berdoa saudara seperti Rasul Paulus. Mandiri, dia tidak bergantung pada manusia. Dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa dan bekerja. Saudara lihat dampaknya, dia diberkati. Amin. Karena Rasul Paulus diberkati dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Sudah perhatikan hidupnya betul-betul berdampak, jadi berkat bagi sesama. Dia menolong teman-teman yang senasib dengan dia. Dia juga menolong orang-orang yang lemah, yang tak berdaya. Dan yang terakhir kita belajar dari Rasul Paulus, dia melayani dengan rasa cinta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Dan hamba berdoa, jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pada saat diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.